Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan tugas kuis kepemimpinan ke-12 mengenai kepemimpinan digital. Lalu izin memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Aina Salsabila, Hogan Batara, dan Lisda Aprilia. Langsung saja ke topik pemaparan yang pertama, yaitu kompetensi jabatan ASN. Dalam kepemimpinan digital, kompetensi jabatan ASN merupakan seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan oleh ASN untuk efektif memimpin dan beroperasi dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi digital. Adapun kompetensi utama yang harus dimiliki oleh ASN yaitu literasi digital, kemampuan memahami dan menggunakan teknologi digital dasar serta mengelola data secara efisien. Pemikiran strategis digital, keterampilan dalam merencanakan dan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi organisasi jangka panjang. Inovasi dan kreativitas, kemampuan untuk mendorong budaya inovasi dan mengembangkan solusi digital yang efektif. Manajemen proyek digital, keterampilan mengelola proyek-proyek digital dari konsep hingga implementasi menggunakan metodologi manajemen proyek yang relevan. Kolaborasi dan komunikasi digital, kemampuan untuk bekerja dan berkomunikasi secara efektif dengan tim dan pemangku kepentingan menggunakan alat digital. Selanjutnya, Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah era yang diwujudkan dengan kombinasi berbagai teknologi fisik dan digital seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, robotika adaptif, augmented reality, manufaktur aditif, dan Internet of Things, IoT. Era ini memerlukan pemimpin digital yang proaktif dalam mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi, TI, dapat membantu organisasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, memberikan produk dan layanan yang lebih baik, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Dalam kepemimpin digital harus memiliki kemampuan untuk menerapkan metode dan instrumen baru seperti pemikiran desain, memiliki pola pikir yang fleksibel, dan dapat menghadapi tantangan seperti penguasaan teknologi digital, menciptakan inovasi baru, meningkatkan kualifikasi, program sertifikasi, peningkatan kompetensi, dan pengembangan karir. Mereka harus mampu memimpin organisasi dalam era digital dengan cara yang efektif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang tengah berjalan saat ini. Kemudian, era baru industrialisasi digital. Era baru industrialisasi digital sering disebut sebagai revolusi industri 4.0, mengacu pada transformasi menyeluruh dalam industri dan bisnis yang didorong oleh teknologi digital. Dalam konteks kepemimpinan digital, pemimpin harus mengadopsi dan memanfaatkan berbagai teknologi canggih untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan nilai tambah. Lalu, transformasi digital. Transformasi digital dalam kepemimpinan digital merujuk pada proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek operasional dan strategi organisasi. Ini tidak hanya mencakup adopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan budaya, proses, dan pengalaman pelanggan untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi. Kemudian, elemen penting pendorong atau pendukung transformasi digital, Internet of Things, IoT. IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet yang dapat mengumpulkan dan berbagi data. Adapun peran dalam transformasi digital, pemantauan dan pengendalian real-time memungkinkan pemantauan dan pengendalian perangkat dari jarak jauh, meningkatkan efisiensi operasional. Pengumpulan data menghasilkan data yang dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan berharga dan mengoptimalkan proses bisnis. Otomatisasi memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan intervensi manual. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang memerlukan alat dan teknik khusus untuk analisis. Peran dalam transformasi digital, analisis wawasan, memungkinkan analisis data yang mendalam untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan kinerja operasional. Pengambilan keputusan berbasis data mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Personalisasi layanan memungkinkan personalisasi produk dan layanan berdasarkan analisis data pelanggan. Cloud computing adalah pengiriman layanan komputasi, server, penyimpanan, basis data, jaringan, perangkat lunak melalui internet, cloud.
Peran dalam transformasi digital, fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menyesuaikan sumber daya IT sesuai kebutuhan. Aksesibilitas, memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja. Efisiensi biaya, mengurangi biaya infrastruktur IT dan pemeliharaan. Artificial Intelligence atau AI. AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Peran dalam transformasi digital, otomatisasi tugas kompleks, mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks dan memerlukan pengambilan keputusan cerdas. Analitik prediktif, memungkinkan prediksi tren masa depan berdasarkan analisis data historis. Peningkatan pengalaman pelanggan, menggunakan chatbots dan asisten virtual untuk meningkatkan layanan pelanggan. Robotics adalah cabang teknologi yang melibatkan desain, konstruksi, operasi, dan penggunaan robot. Peran dalam transformasi digital, otomatisasi produksi, meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses produksi. Pengurangan kesalahan manusia, mengurangi kesalahan yang terjadi akibat keterbatasan manusia. Keamanan, mengambil alih tugas-tugas berbahaya yang dapat mengancam keselamatan manusia. Blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi di beberapa komputer sehingga catatan tersebut tidak dapat diubah secara retroaktif tanpa mengubah semua blok berikutnya dan mendapatkan konsensus jaringan. Peran dalam transformasi digital, transparansi dan keamanan, meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi digital. Pencatatan yang tidak dapat diubah, memastikan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, mengurangi risiko penipuan. Desentralisasi, menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga yang terpercaya. Mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, kebijakan digitalisasi pemerintah. Kebijakan digitalisasi pemerintah adalah suatu upaya untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, untuk meningkatkan kemampuan digital pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan digital pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Lalu, tantangan pembangunan digital organization. Pembangunan digital organization adalah suatu proses yang memerlukan perubahan budaya, kebiasaan, dan kebijakan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembangunan digital organization yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi telah menjadi tantangan utama dengan semakin banyak data yang disimpan secara digital. Perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen telah berubah drastis dengan adopsi teknologi digital. Ketidakpastian hukum dan regulasi. Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan privasi data dan keamanan siber terus berkembang. Perubahan model bisnis. Era digital telah mengubah cara bisnis dijalankan. Pencarian bakat teknologi. Persaingan untuk bakat teknologi yang terampil sangat sengit. Ketergantungan pada teknologi. Sementara teknologi dapat menjadi alat yang kuat, organisasi juga bisa terlalu bergantung padanya. Kemudian, hal yang perlu dilakukan menuju digital organization. 1. Mempertimbangkan kebutuhan penerima layanan, publik eksternal dan internal, identifikasi kebutuhan, lakukan survei dan analisis kebutuhan dari berbagai penerima layanan, baik publik maupun internal, untuk memahami ekspektasi mereka terhadap layanan digital. User-centric design, desain layanan digital dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna, memastikan bahwa semua fitur dan fungsi mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Feedback loop, buat mekanisme untuk menerima umpan balik dari pengguna secara terus-menerus untuk perbaikan berkelanjutan. 2. Kesiapan aturan main, regulasi dan kebijakan. Tinjau dan sesuaikan regulasi serta kebijakan organisasi untuk mendukung transformasi digital. Compliance,
Pastikan bahwa semua inisiatif digital mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, termasuk keamanan data dan privasi. Proses standar, kembangkan dan dokumentasikan proses standar untuk implementasi dan penggunaan teknologi digital dalam organisasi. 3. Kesiapan SDM atau pelatihan, identifikasi kebutuhan pelatihan, tentukan keterampilan digital yang diperlukan dan identifikasi kesenjangan keterampilan di antara karyawan. Program pelatihan, rancang dan implementasikan program pelatihan yang komprehensif untuk mengembangkan keterampilan digital yang dibutuhkan. Pembelajaran berkelanjutan, dorong budaya pembelajaran berkelanjutan melalui akses ke sumber daya pendidikan, kursus online, dan workshop. 4. Kesiapan infrastruktur internal, evaluasi teknologi yang ada, tinjau infrastruktur teknologi yang ada dan identifikasi area yang memerlukan peningkatan atau penggantian. Investasi teknologi, investasikan dalam teknologi baru yang mendukung tujuan digitalisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan solusi cloud. Keamanan dan keandalan, pastikan bahwa infrastruktur internal aman, andal, dan mampu mendukung operasi digital yang kontinu. Kelima, kesiapan ekosistem, listrik, jaringan, instansi lain, infrastruktur pendukung, pastikan bahwa infrastruktur pendukung seperti listrik dan jaringan internet stabil dan andal untuk mendukung operasi digital, kolaborasi dengan pihak eksternal, bekerja sama dengan instansi lain dan penyedia layanan untuk memastikan interoperabilitas dan integrasi yang mulus. Evaluasi risiko, identifikasi dan mitigasi risiko yang berkaitan dengan ekosistem eksternal yang dapat mempengaruhi operasional. Digital organisasi, dan keenam, menerapkan teknik-teknik manajemen perubahan, komunikasi terbuka, buat rencana komunikasi yang jelas untuk memberitahu semua pemangku kepentingan tentang perubahan yang akan datang. Termasuk manfaat dan dampaknya, involvement and ownership, libatkan karyawan dalam proses perubahan untuk memastikan mereka merasa memiliki dan berkontribusi terhadap suksesnya transformasi digital, manajemen resistensi, identifikasi potensi resistensi terhadap perubahan dan kembangkan strategi untuk mengatasinya melalui pelatihan, dukungan, dan insentif. Monitoring dan evaluasi, pantau kemajuan implementasi dan evaluasi hasil secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, merencanakan perubahan organisasi digital atau OD, penilaian awal, analisis situasi saat ini, evaluasi teknologi, proses, dan budaya organisasi yang ada. Identifikasi kebutuhan dan peluang, tentukan kebutuhan bisnis dan peluang yang dapat dicapai melalui digitalisasi. Menentukan visi dan strategi, visi digital, tentukan visi jangka panjang untuk transformasi digital. Strategi digital, rencanakan strategi untuk mencapai visi tersebut, termasuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Melibatkan pemangku kepentingan, komunikasi dan kolaborasi, libatkan pemangku kepentingan utama dari berbagai departemen untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman. Pembentukan tim transformasi, bentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola perubahan OD. Pengembangan roadmap, tahapan implementasi, buat roadmap terperinci dengan tahapan implementasi yang jelas. Penetapan prioritas, prioritaskan inisiatif berdasarkan dampak bisnis dan kesiapan organisasi. Pemilihan teknologi, evaluasi teknologi, teliti dan pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Integrasi sistem, pastikan teknologi baru dapat terintegrasi dengan sistem yang ada. Kemudian, melaksanakan rencana perubahan organisasi digital. 1. Penerapan bertahap, proyek percontohan, mulai dengan proyek percontohan sebelum mengimplementasikan perubahan secara luas. Peluncuran bertahap, lakukan peluncuran bertahap untuk meminimalkan gangguan dan mengatasi masalah awal. 2. Manajemen perubahan, pelatihan dan pengembangan, siapkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital karyawan. Komunikasi terbuka,
Pastikan ada komunikasi yang jelas dan transparan mengenai perubahan yang akan terjadi. 3. Monitoring dan evaluasi awal, pemantauan progres, pantau kemajuan proyek secara real-time untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Penyesuaian implementasi, sesuaikan implementasi berdasarkan umpan balik awal dan hasil monitoring. Selanjutnya, mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan organisasi digital. 1. Pengukuran kinerja, metode pengukuran, tetapkan metrik untuk mengukur keberhasilan perubahan OD, seperti peningkatan efisiensi, produktivitas, dan ROI. Penilaian berkala, lakukan penilaian berkala untuk menilai efektivitas perubahan. 2. Feedback dan penyesuaian, feedback loop. Gunakan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Penyesuaian strategi, sesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan lingkungan bisnis. 3. Review dan pembelajaran, review komprehensif. Lakukan review komprehensif setelah implementasi untuk menilai pencapaian terhadap tujuan awal. Pembelajaran organisasi. Dokumentasikan pembelajaran dan best practices untuk digunakan dalam proyek transformasi berikutnya. 4. Komitmen jangka panjang, budaya inovasi, dorong budaya yang mendukung inovasi dan pembelajaran terus-menerus. Investasi berkelanjutan, pastikan ada investasi berkelanjutan dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Setelah itu, menghindari konflik, membicarakan kesulitan, mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan kemajuan proyek, hambatan, dan solusi bersama, menghindari kesulitan untuk sementara, fokus pada masalah yang paling mendesak dan penting terlebih dahulu, sementara kesulitan yang kurang mendesak dapat ditangani nanti, mengalah lebih baik. Latih karyawan untuk mengenali kapan mengalah adalah strategi terbaik demi kepentingan bersama, berbuat kebaikan untuk orang lain. Implementasikan program-program yang mendorong kerjasama dan kebersamaan, seperti kegiatan sosial atau proyek tim, lalu, menyalurkan kemarahan, sediakan mediator atau fasilitator untuk membantu mengelola dan menyalurkan emosi dengan cara yang produktif seperti brainstorming solusi atau kegiatan fisik seperti olahraga. Menyelesaikan satu tugas dalam satu saat, bantu karyawan mengatur waktu mereka dengan baik untuk menyelesaikan tugas sesuai prioritas. Jangan menganggap diri terlalu super, dorong kerjasama tim di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan setara, menerima kritik dengan lapang dada, ajarkan pentingnya menerima kritik secara konstruktif dan melihatnya sebagai peluang untuk perbaikan diri, dan terakhir, memberikan kemenangan kepada orang lain, rayakan keberhasilan bersama dan bagikan kemenangan untuk menciptakan suasana kerja yang positif dan inklusif. Kemudian, lesson learned dalam konteks administrasi pembangunan negara, APN, kepemimpinan digital mengajarkan mahasiswa pentingnya menggabungkan teknologi dengan kebijakan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintahan. Pemimpin di bidang ini harus mampu mengelola perubahan digital dengan memahami dinamika politik, sosial, dan ekonomi, serta memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Keterampilan dalam analisis data, komunikasi digital, dan manajemen proyek sangat krusial untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepemimpinan digital juga menekankan pentingnya etika dan inklusivitas dalam penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa transformasi digital membawa manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa PN dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan adaptif dalam mengelola pembangunan negara di era digital. Lalu, kesimpulan, dalam mempelajari kepemimpinan digital, kita memahami bahwa keberhasilan dalam era digital menuntut pemimpin yang adaptif, visioner, dan berorientasi pada kolaborasi. Pemimpin digital harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan strategi bisnis untuk menciptakan nilai tambah dan merespon perubahan pasar secara cepat. Keterampilan dalam komunikasi, manajemen perubahan,
dan pengembangan tim menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital. Selain itu, kepemimpinan digital juga harus mampu mendorong budaya inovasi dan pembelajaran terus-menerus, serta memastikan inklusivitas dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Keseluruhan, kepemimpinan digital bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi juga tentang memimpin perubahan budaya dan mindset yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Setelah itu, daftar pustakanya. Sekian pemaparan dari kelompok 2, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak semuanya.